Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Kembali lagi di Ngeteh Anget Podcast, ngobrol enteng humoris antar generasi terjalin. Nah, kali ini bersama saya Bella Nurhandini yang akan menemani penikmat para Ngeteh Anget Podcast nih hari ini. Nah, tentunya kali ini saya nggak sendirian juga, bakal ada bintang tamu yang sangat kece badai loh. Penasaran nggak siapa? Ya, kali ini kita sudah bersama dengan narasumber dari alumni SMK Negeri 1 Purbalingga. Dengan beliau Bapak Wahyu ya. Oke, selamat. Wahyu Budi. Oke, Wahyu, Pak Wahyu Budi. Oke. Selamat sore Bapak Wahyu Budi. Selamat sore Mbak Bella, salam ketemu adik kelas saya yang manis, yang cantik nggih. Monggo pripun Mbak Bella. Gimana kabarnya hari ini nih Pak? Katanya... Alhamdulillah hari ini sangat capek, sangat lelah. Tetapi saya sangat senang karena berkumpul dari beberapa antar generasi, antar angkatan. Kebetulan pada hadir di sini dari angkatan tahun 68, Nun Sewu, ya kan, sampai 2022 yang masih nyes-nyes yang baru lulus kemarin. Oke. Berarti banyak banget ya Pak? Banyak. Insya Allah kita ketemu hampir 1.000 orang lebih alumni. Wah, hari ini Pak? Hari ini. Wah, kita rencana hari ini mau deklarasi Okay. ILUSGA, Ikatan Alumni SEMEA SMK Negeri Purbalingga. Ini baru deklarasi sekali. ya. Wah. Oke, mungkin sebelum itu nih Pak, kita perkenalan dulu ya Pak, biar para penonton ini lebih paham yang di depan kita kali ini siapa sih gitu ya. Oh, monggo silakan. Mungkin dari Pak Budi bisa mengenalkan dirinya Pak. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya cetakan lahir di Purbalingga. Nggih, tahun 1968. Jadi SEMEA Negeri ini berdiri, saya baru lahir. Wah, pas ya Pak, barengan ya Pak. Sekolah saya dulu di SD Dharma Mulia, terus pindah di SD Negeri Purbalingga Galor 5, terus saya melanjutkan di SMP Negeri 1 Purbalingga. Iya, Ilusi 85. Ya, salam buat teman-teman Ilusi 85. Barangkali lagi nonton ya Pak ya. Iya, insyaallah mudah-mudahan teman-teman Ilusi 85. Habis itu kami melanjutkan di SEMEA Negeri, waktu itu namanya SEMEA Negeri Purbalingga. Dulu namanya SEMEA Negeri ya Pak? SEMEA Negeri, betul. Kalau sekarang namanya SMK Negeri 1 Purbalingga Pak. Alhamdulillah, itu sekarang luar biasa ya perkembangannya. Iya Pak. Kalau boleh tahu Bapak lulusan tahun berapa nih Pak? Baik, saya di SEMEA Negeri itu saya jurusannya akuntansi. Saya jagonya akuntansi. Paling senang itu ngerjain neraca lajur dulu. Guru saya yang favorit adalah Bu Sutimah. Kepala sekolahnya Pak Sugirwartono BA. Kebetulan beliau sudah almarhum. Mudah-mudahan pada kesempatan ini, beliau juga mendapatkan tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti Pak Wahyu ini ya sangat suka jurnal-menjurnal ya Pak, neraca lajur itu. Iya betul. Kecil gitu ya Pak. Oh iya, saya ahli akuntansi Mbak. Saya ahli akuntansi. Wah, keren sekali ini ya Pak Wahyu ini, sangat amat keren. Saya aja minder Pak. Soalnya jangan minder. Anda harus optimis, bisa itu. Saya jurusan akuntansi juga Pak. Bagus. Tapi tidak terlalu sesuka Pak Wahyu gitu. Oke Pak. Kalau tadi dari tahun lulusnya, sekarang saya mau tanya nih Pak, kenangan apa sih yang berkesan di Pak Wahyu di SMK Negeri 1 Purbalingga yang emang bener-bener gak bisa dilupain gitu loh Pak? Oh iya, saya ngelihat kondisi sekarang dengan SMK Negeri 1 Purbalingga, saya terharu dan sedih dan bangga. Waktu zaman saya itu dulu di Purbalingga sering mengadakan Hapsah, Hari Kesaktian Pancasila ya. Itu biasanya sering melakukan suatu event-event pembangunan lah pemerintah daerah kita. Mungkin dari Pemda mengadakan, ada kecamatan apa, ada perusahaan apa yang di Purbalingga, mereka memberikan suatu tontonan atau memberikan ini loh Purbalingga seperti ini. Gak tahu kalau sampai sekarang saya nggak ngikutin lagi karena saya sekarang tinggal di Bekasi di Harapan Indah. Jadi saya melihat waktu itu tahun 87 lah, saya masih ingat. Waktu itu kepala sekolahnya masih Pak Sugirwartono dan pembina OSIS-nya adalah Pak Suwardi Kuloralaga. Waktu itu, sini Mas Wahyu. Oh, nggih Pak, pripun? Tolong besok kamu tampil ya dari Kesaktian Pancasila. Loh, tampil ngopo Pak? Ben. Loh, Pak Nun Sewu ben di mana Pak?
Wong alat-alat band saya nggak punya. Sekolah belum punya alat belum band. lengkap gitu ya Pak? Ya belum lengkap, gitar aja nggak punya. Wah, berarti benar-benar Drum nggak ada belum Pak? ada. Lah terus gimana caranya kamu bisa tampil? Saya akhirnya berkontribusi dengan teman-teman di mana, gitu kan? Saya kumpulin lah. Ada pemain bass kita mungkin sekarang juga ada namanya Mas Salyono, pemain drumnya adalah Mas Gwit Bagol ya, Golkar. Nah, terus saya vokalisnya ada Mas Sigit Sudrajat sebagai rhythm, terus ada Mas Dedi pegang keyboard ya kan. Lah akhirnya saya kompromi. Ada Mbak Lili, sekarang guru Semea Negeri Purwokerto. Beliau akhirnya ayo kita berangkat, kita patungan ke nyewa rental band. Adanya saya cek Purbalingga belum ada rental band. Adanya saya tanya ada di Banyumas, di samping alun-alun Banyumas. Jadi saya naik angkot, Pak nih pripun nih. Yaudah kamu gimana caranya? Nah, saya kan ada penggalangan dana waktu itu, ada teman-teman, akhirnya kita jalan ke sana, naik angkot, kalau nggak salah per jamnya 1.500. Oke. Jadi saya ngambil 2 jam. 2 jam, 2 kali latihan, 2 kali hari, akhirnya kita tampil. Yang ini aneh waktu itu, lah tampil Mas Dedi kan waktu itu pakai keyboardnya tipenya apa, misalkan Yamaha apa gitu kan. Lah pas tampil di Gemit itu, waktu itu adanya beda, akhirnya orang bingung. Kamu seolah-olah main. Jadi kita di situ main, ada rhythm, ada bass, ada melodi. Itulah kita jalanin. Walaupun agak grogi, dia bilang, "Oh, usah grogi, tenang baik." Nah, aku nyanyi saat itu sebagai anak band, suka nyanyi vokalis. Alhamdulillah. Kalau jadi sebagai vokalis nih, berarti suaranya Pak Wahyu keren ya Pak ya? Enggak lah, sekarang sudah menurut saya udah ya. Tapi bisa lah sedikit. Kalau diajak untuk nyanyi, ayo monggo. Mungkin bisa ditunjukin dikit Pak biar penonton tahu nih. Ini lagi esek Mbak. Yang lain aja pertanyaannya. Siap. Tapi nanti kalau di panggung nanti pas mau deklarasi boleh. Kalau sini siap. ini. Oke. Yang lain monggo. Berarti perjuangan dari mau ikut tampilnya itu sangat emang benar-benar berjuang ya Pak ya? Berjuang. Latihannya sekolahnya di Purbalingga, tapi latihannya ke Banyumas. Jauh banget. Itu angkot juga sedikit Mbak, nun sewu kita turun di Sukaraja baru nyambung lagi. Gitu. Oke. Gitu. Terus Pak, Bapak kan lulusan tahun 88. Betul. Terus sekarang kan udah tahun 2023. Berarti udah cukup lama ya, Pak? Ya, cukup lama. Udah lama banget malah. Iya. Saya mau tanya nih, Pak. Perbedaan Semea pas dulu zamannya Bapak sama sekarang itu apa sih, Pak? Yang jelas jurusannya sudah banyak kan sekarang. Iya, betul. Saya juga nggak tahu, nggak ngikutin. Cuma dulu ada 3, AK, TN, Tata Niaga sama perkantoran. Oke, gitu. Berarti cuma ada 3 3, ya, Pak? betul. Oke, kalau yang favorit dulu jurusan apa nih, Pak? AK. Akuntansi. Oke. Ya, teman-teman banyak yang suka di situ. Itu ibaratnya nun sewu, mohon maaf sebagai pemikirnya lah di Semea nun sewu. Yeah. Oke Pak, terus ini Pak, di waktu-waktu ini Smega kan atau SMK Negeri 1 Purbalingga nih Pak, kan sedang mengadakan Smega Fest yang ke-55 ya Pak. Betul. Terusan saya dengar-dengar bakal ada deklarasi alumni ya Pak ya. Betul. Oke, mungkin bisa diceritakan Pak awal mulanya mau diadakan deklarasi alumni ini itu gimana sih Pak? Oh baik, jadi waktu itu tanggal 3 minggu yang lalu, tanggal 14 Januari, saya dapat undangan ya kan dari sekolah, dari Pak Mariono, karena betul beliau itu Pak Mariono kan sebagai alumni tahun 1985. Jadi selama ini dari tahun 68 sampai 2022 itu nggak ada istilahnya ikatan. Jadi mereka perangkatan aja yang ngadain semacam gerubung-gerubung atau reunian gitu kan. Tapi lintas angkatan nggak ada. Dan beliau ini Pak Mariono sebagai kepala sekolah sekarang ini mempunyai keinginan. Nah, kita berkumpul lah kemarin, datang sekitar mungkin 30 angkatan. Kebetulan ngobrol-ngobrol, kita diskusi, bermusyawarah, dan mereka menunjuk saya ini sebagai ketua Ilusga. Wah, berarti nama angkatannya itu Ilusga ya Pak? Ilusga. Ilusga itu apa Pak? Iya, Ikatan Alumni Semea SMK Negeri 1 Purbalingga. Purbalingga. Keren kan namanya? Keren sekali.
Alhamdulillah, keren ya. Setelah ini bakal ada alumni gitu ya Pak, Iya. ikatan alumni gitu ya Pak. Iya, betul, Berarti betul. untuk deklarasinya akan diadakan hari ini ya Pak? Hari ini jam ya nanti bentar lagi. Oke. Terus tujuannya dibuat deklarasi alumni ini itu apa Pak? Jadi gini, kita ini ingin mempersatukan antar lintas angkatan. Dari tahun 68 sampai tahun 2002, mereka ini kita bikin saling mengenal. Kita ada wadah di grup ya kan, di namanya Ilusga, dan kedepannya ingin teman-teman saling interaksi antara perangkatan. Bisa iya komunikasinya. Di situ kan silaturahmi. Mudah-mudahan ke depan kita juga bikin suatu foundation atau kelembagaan yang insya Allah mudah-mudahan nanti untuk kuat untuk apa sosial buat kita, buat adik-adik, penyemangat, ya kan? Seperti itulah. Intinya mempererat tali silaturahmi. Gitu Mbak Bella. Oke, siap Pak Wahyu. Keren sekali ya Pak, apalagi Pak Wahyu di sini sebagai ketua. Iya. Ketuanya ya Pak ya? Ketuanya, sekretarisnya Mas Rifki, bendaharanya Mas Eko. Yang lain-lain menyusun ada ketua bidang apa segala macam, ada penasehat segala macam. Penasehatnya juga ada bekas duta besar, ada juga pejabat tinggi di departemen gitu. Alhamdulillah penasehatnya. Berarti keren-keren banget ya Pak? Ya mudah-mudahan sih begitu, bisa menyatukan beberapa angkatan dari 68 sampai 2022. Berarti bisa dibilang bahwa alumni-alumni SMEGA itu bukan kaleng-kaleng ya Pak? Ya mudah-mudahan karena rasa keprihatinan kita, karena mungkin kadang-kadang kita kan di layar keberapa lah. Iya. Ada beberapa yang teman-teman kita di Purbalingga yang layar 1 tapi kita yang mungkin kedua tapi kita punya semangat. Jadi satu mungkin ya buat teman-teman juga SMK negeri atau SMK semua kejuruan bahwa kita itu harus semangat. Betul, teman-teman kita ini lebih cepat, lebih bisa berkompetisi untuk merebut atau posisi untuk pekerjaan. Gitu. Saya sering kok memberikan motivasi kepada adik-adik supaya kita bisa. Slogan kita bisa kan? Iya, kita bisa. SMK bisa. SMK hebat. SMK hebat. SMK bisa hebat. Okay. Ya gitu Mbak Bella. Harus terus semangat ya. Siap Pak. Sip. Saya jadi tambah semangat nih apalagi setelah mendengarkan berapa tadi yang disampaikan oleh Pak Wahyu ya, sangat amat keren sekali gitu loh Pak. Ya, mudah-mudadan nanti kan ada rawuhnya Bupati Purbalingga. Bupati nanti datang juga ya Pak? Insya Allah beliau sudah konfirmasi. Ya Mas, sekali. nanti saya mau datang ya kan. Terus ada beberapa kepala sekolah ya kan lintas kejuruan juga di Kabupaten pada hadir. Juga nanti ada mantan-mantan kepala sekolah hadir, alhamdulillah, dan juga ibu guru yang sudah purna mungkin pada hadir juga. Berarti banyak ya Pak banyak. Hari ini. Dan insya Allah yang sudah tercatat di list itu hampir 1.000 lebih alumnus. 1.000 lebih alumni Bayangin. berkumpul di SMK Negeri 1 Purbalingga hari ini ya di Pak? Belakang, iya. Wah keren sekali, pasti bakal meriah banget acaranya. Ya mudah-mudahan meriah dan juga ada hiburannya juga, ya kan? Guyon waton kan, makanya nanti. Iya betul. Ayo teman-teman ayo kita nonton guyon waton di SMK Negeri 1 Purbalingga. Iya kan? Iya Pak, betul. Terus manfaat nih Pak, manfaat dari diadakannya ikatan alumni ini nih Pak. Jadi gini. Untuk apa? Manfaatnya alhamdulillah itu animo daripada alumnus dari 68 sampai 2002 sangat positif, sangat mendukung, rasa kangen. Saya pengen punya wadah, nun sewu. Kan ada beberapa orang-orang kita yang punya istilah kelebihan itu bisa memberikan lah sumbangsi. Nanti kita juga bergerak di bidang sosial mudah-mudahan. Setelah deklarasi kita bikin foundationnya, kelembagaannya secara resmi. Mudah-mudahan kita bisa bergerak ke depan. Oke, amin. Terus kalau tadi udah kita ngobrol-ngobrol tentang deklarasi nih ya Pak. Sekarang saya mau tanya nih Pak, harapan dari dibentuknya ikatan alumni ini itu harapan dari Pak Wahyu itu apa tuh Pak? Harapan saya yang selama ini mereka tidak terkoneksi, jadi nanti terkoneksi. Jadi saling mengenal, kita bentuk ya nanti itu ya Ilusga ya kan, ke depan kita bisa berbuat sesuatu lah. Ada nilai positifnya. Jadi kita non politik tapi khusus untuk ayo kita bareng-bareng kita membangun istilahnya alma mater dan juga insya Allah mudah-mudahan bisa memberikan sumbangsi kepada kota tercinta kita ini Purbalingga. Untuk ikut
ikut serta ya Pak, ikut ambil Iya dong. peran di Harus kita SMK berperan. Negeri 1 Purbalingga Iya, walaupun pasti, sudah Mbak, jadi betul. alumni gitu ya Iya, Pak. Iya, kita Wah. masih konsen. Kita memang senang bergerak di bidang sosial, Oke. senang ngumpul-ngumpul, jadi ketua ini, ketua itu. Berarti Bapak suka organisasi ya Pak Ya sebenarnya? memang dulu senang organisasi, tapi saya nggak pernah jadi ketua OSIS, Oh. cuma membantu aja ketua OSIS. Oke siap. Iya. Tapi sekarang karena tumbuh ya, karena mungkin perjalanan, jadi mungkin ya itulah perjalanan itu yang membentuk kita mempunyai suatu karakter. Oke, wah keren sekali ini Pak Wahyu Iya. ini ketua dari Ikatan Alumni SMK Negeri 1 Purbalingga. Iya. Wah. Terima Terus- kasih. Terus tadi kan dibentuk forum Ikatan Alumni ini ya Iya. Pak, untuk ikut ambil peran gitu ya Pak. Iya. Itu sebenarnya bisa ambil peran apa saja sih Pak alumni? Insya Allah gini, saya maaf aja ya, mohon maaf kepada teman-teman dari SMK, kadang-kadang kita kan terbatas. Ih, betul Pak. Mohon maaf, terbatas. Kalau mau dulu saya mau kuliah aja kan repot. Bapak juga nggak ada gitu. Lah nanti saya kepengen menyalurkan yang teman-teman suatu saat yang kayak nggak bisa melanjutkan, kita mencoba. Kita suatu saat nanti bikin semacam kayak yayasan pendidikan, bisa juga di situ kita bisa seperti lembaga pendidikan profesi ya kan. Kita mungkin kerjasama dengan SMK negeri, kan banyak alumni kita sebagai dosen banyak, Ih, betul, sebagai doktor juga banyak. Iya, betul, Jadi betul. mungkin mereka juga kepengin membantulah ya kan. Jadi mungkin kita kan bisa ditekan mengenai biaya apapun dah, itu bisa tersalurkan di situ. Oke, wah berarti keren sekali ya Pak. Ya itu niatan kita. Mudah-mudahan kita didukung, eksistensi daripada Ilusga itu bisalah menumbuh kembangkan ya kan. Ilusga ini bisa maju ke depan. Itu Mbak Bella. Amin. Semoga Mbak Bella kan masih muda, harus semangat ya. semangat selalu Pak. ayo. Apalagi setelah bertemu dengan Pak Wahyu yang sangat Sip. amat keren ini. Enggak keren lah. Makasih Mbak Bella. Terus kalau tadi kita udah ngobrol-ngobrol tentang Iya. latar belakangnya Pak Wahyu sekolah di SMK Negeri 1 Purbalingga, terus udah ngobrol-ngobrol tentang deklarasi juga yang mau diadakan Iya. hari ini ya Pak, Iya. dan dihadiri oleh Bupati Purbalingga Insya ya, Allah, sangat iya. amat keren sekali itu Iya, Pak, maksudnya iya. sebagai Bupati aja bisa datang Ya gitu. mudah-mudahan Bupati bisa hadir. Nun sewu Bu Tiwi, ditunggu kehadirannya dari alumnus sama teman-teman ya kan, Betul. dari SMK Negeri 1 Purbalingga. Oke, kalau tadi udah ngobrol-ngobrol hal-hal itu nih Pak, saya juga penasaran kesehariannya Pak Wahyu ini apa sih Pak? Katanya sangat amat energik dan Oh, sangat gitu. bersemangat selalu gitu loh. Saya sehari-harinya ya alhamdulillah masih menjalankan bisnis. Bisnis Iya, Pak. bisnis. Oke. Jadi awalnya saya adalah semacam orang serikat buruh. Masih sekarang duduk di DPP KSPSI, pimpinan Bang Yoris. Salam Bang Yoris, kita diwawancarain Bang Yoris. Yoris Surabaya, oke. Dan juga ya sekarang juga Wakasekjen di MPI. Wah, Pak Amin Ngabalin, selamat siang, selamat sore. Halo, Ya, Pak. Alhamdulillah, saya hello dulu. Iya, siap, Beliau Pak. adalah ketua kami di MPI, Majelis Pertambangan Indonesia. Wah. Mungkin salah satunya orang yang dari Pulau Jawa, kebanyakan pertambangan kan di luar. Iya, Di betul. daerah Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, ya kan, Maluku, NTB begitu. Tapi kita ya aktif lah di situ. wah. Tapi buat jadi sekeren ini juga tentunya nggak mudah ya Pak. Pasti Ya, memang banyak kita awalnya perjuangan-perjuangan gitu. yang Jadi kita sangat gini. luar biasa. Perkembanganlah kemampuan kita gimana caranya bisa ngeling ke beberapa suatu organisasi atau apapun lah kelembagaan biar kita bisa berkiprah seperti itu. Oke, wah emang Pak Wahyu ini pokoknya Ya. the best gitu ya. Juga lah, kita masih banyak belajar, tetapi kita semangat, ya bersyukur. Kita juga ada sebagai serikat buruh dan juga sebagai ya ada usaha, ya kan? Mungkin ada PT-nya saya sebutkan adalah termasuk salah satu eksportir di Indonesia mengenai limbah. Wah. Dan kebetulan kita mengelola limbah P3, barang berbahaya dan beracun. Oke, Gitu. berarti itu kayak apa nih Pak? Ya nun sewu, ada limbah-limbah dari perusahaan ya kayak limbah kimia itu kan nggak boleh dibuang sembarangan. Iya, betul, Pak. ya kan? Kayak limbah rumah sakit nun sewu yang punya rumah sakit boleh nanti ini kita sambil promosi ya. Oke, Iya, siap. jadi bisa ngehubungin kami nih gitu kan nanti lah.
Jadi ada perusahaannya ngelola itu yang alhamdulillah sekarang berjalan. Jadi kita ada di Jakarta dan juga di daerah Banten di Cilegon sana gitu. Berarti ngolah bahan yang emang nggak bisa dibuang sembarangan itu ya Pak? Iya. Itu ada yang dimusnahkan, ada juga di recovery. Iya. Ada yang dimusnahkan, ada yang di recovery. Ya, dipergunakan lagi gitu kan. Oke. Terus yang terakhir nih Pak Wahyu, apa sih pesan Pak Wahyu untuk para adik kelasnya Pak Wahyu nih dan para penonton Ngeteh Anget Podcast? Iya, saya terima kasih nih pada kesempatan ini dengan Ngeteh Anget Podcast. Terima kasih teman-teman semua, juga Mbak Bella ini sangat energik ya kan, masih kelas 3 tapi udah pinter cuap-cuap ya kan, sebagai penyiar juga ya kan. Tapi luar biasa. Gak apa-apa, kita kan semua belajar. Tapi dengan pelajaran itu nanti ke depan kita jadi kita punya jati diri. Mbak Bella mau memang jadi seorang penyiar atau sebagai podcaster atau YouTuber itu kan sekarang kan lagi sedang marah. Silakan aja kan. Kita perdalamlah seperti itu. Jadi tadi menanyakan mengenai kesan-kesan, mungkin harapan juga kepada adik-adik kelas kita. Jadi gini, semua buat adik-adik kelas kita sekarang kan banyak sekali spesialisasi, istilahnya jurusan-jurusan di SMK Negeri 1 Purbalingga. Perdalamlah yang Anda punya, ya kan? Jadi perdalam, dan di sini juga harus kita semangat dan yakin. Kita sekarang nggak harus apapun bekerja. Kita bisa bekerja, tapi kita bisa juga berwira swasta. Iya, betul Pak. Makanya saya ingin mohon maaf, kalau kepengen lebih sukses, ya kita berwira swasta walaupun dari kecil-kecilan. Tapi insya Allah nanti ke depan, yang penting kita adalah tekun. Ya kan, tekun, jangan berbuat sesuatu. Yang penting banyak berdoa, ya kan. Doa, mudah-mudahan kita bisa jadi ingin lebih baik daripada yang kemarin. Gitu. Wah, keren sekali ya pesan dari Pak Wahyu ini. Ya, itu cuma memberikan semangat kepada diri kita. Saya juga berapa kali dipanggil waktu itu, ada kepala sekolahnya Pak Win, Mas tolong ngisi ini untuk semangat, nggak apa-apa. Dipanggil sebagai motivator, iya nggak apa-apa, saya siap aja. Silakan kapanpun Mbak Bella, nanti suatu saat Pak Wahyu main ini, oke siap gitu kan. Gak usah dibayar saya. Insya Allah saya datang dengan senang hati. Saya membagikan suatu ilmu, memberikan pengalaman kepada adik-adik kita, memberikan semangat. Keren dan baik sekali ini memang Pak Wahyu ya. Terima kasih. Semoga bisa memotivasi teman-teman semuanya ya yang menonton Ngeteh Anget Podcast ini. Baik. Wah, oke Pak Wahyu. Nggak terasa nih Pak Wahyu setelah tadi kita ngobrol-ngobrol sedikit, ternyata sudah lumayan lama juga ya Pak ya. Terima kasih ya, saya diundang, terima kasih. Mudah-mudahan obrolan kita bermanfaat buat adik-adik kita dan juga buat pemirsa. Iya, betul. Yang memang ngefans dengan Ngeteh Anget kan. Mudah-mudahan bisa lah kita bersilaturahmi lagi. Oke, mungkin itu saja ya Pak ya. Terima kasih Mbak Bella. Tetap semangat ya Mbak Bella ya. Pokoknya gimana pun tetap semangat. Harus Pak, itu saya setuju. Apa slogannya? Tagline-nya? SMK bisa. Oke. SMK hebat. Oke. SMK bisa hebat. Oke. Gitu. Sip. Atur nuhun ya. Saya sebagai narasumber, terima kasih. Terima kasih juga Pak Wahyu sudah berkenan untuk jadi narasumber di Ngeteh Anget Podcast kali ini. Semoga apa ya tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Wahyu juga bisa memotivasi teman-teman dan bikin teman-teman tambah semangat buat belajar menggapai apa yang teman-teman inginkan. Mungkin itu saja ya. Saya Bella Nurhandini selaku host pada acara Ngeteh Anget Podcast kali ini pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Mbak Bella. Sukses, makasih ya Pak. Iya.